Satu sisi bilang terorisme bukan agama, tetapi yang dicurigai selalu orang-orang beragama. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengusulkan, ya, saat mereka ngobrol dengan Komisi 3 di DPR, mereka mengusulkan agar pemerintah melakukan kontrol terhadap semua rumah ibadah untuk menangkal radikalisme. Satu sisi tokoh-tokoh kita bilang bahwa terorisme itu bukan agama. Terorisme itu adalah kejahatan kemanusiaan, dan perbuatan teror bukan perilaku beragama. Tetapi kenapa yang dicurigai selalu orang-orang yang beragama, orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang mengekspresikan ekspresi keagamaannya. Satu sisi bilang terorisme bukan agama, tetapi yang dicurigai selalu orang-orang beragama. Bahkan rumah ibadahnya akan dikontrol, meskipun masih usul, ya. Ini sama saja kita kayak flashback kembali ke zaman Soeharto, ya, ketika Indonesia dipimpin oleh kekuatan Orde Baru, di mana pemerintah saat itu sangat represif terhadap penganut agama, terutama Islam, ya, sehingga ada kontrol ke masjid-masjid, kontrol ke korps mubalik, ya, kontrol ke ustadz-ustadz. Ada istilahnya itu omongan setiap sholat Jumat ada yang mantau dan segala macam. Salah ngomong dikit dipanggil. Mau balik lagi kayak gitu, argumennya ini adalah hasil dari studi banding ke negara-negara tetangga, ya, yang katanya mereka di sana radikalisme, terorisme itu bisa ditekan karena memang ada kontrol yang kuat dari pemerintah terhadap rumah-rumah ibadah. Padahal kalau mau studi banding, ya, ngelihatnya yang lebih kompleks. Ngomongin terorisme, ngomongin radikalisme, kita harus ke akarnya nih. Radikalisme kan ngomongin akar, ya. Tinggal apakah itu akar tunggal atau akar serabut. Kalau kita ngomongin akar, kita mikir lagi deh, apa sih yang membuat orang mau bergabung di dalam gerakan teroris atau gerakan radikal? Gue pernah bikin konten tentang ini, udah lama sekali, ya. Kenapa anak muda gampang banget direkrut, ya? Nanti bisa dicek lah kontennya, ya. Orang-orang bisa dipengaruhi, bisa diprovokasi, bisa direkrut bahkan ke dalam kelompok-kelompok radikal itu karena ada isu sosial politik yang berkembang di negara kita yang bisa dimanfaatkan oleh rekrutmen. Contohnya ketidakadilan, ya, gap masyarakat yang semakin miskin, pengusaha yang semakin berkuasa, perburuhan yang buruh semakin merasa sulit, ya, hak-haknya sebagai buruh, apalagi korupsi, ya, korupsi yang menjadi-jadi, bahkan koruptornya itu bebas mengelola hukuman, ya, di penjara, ya, tokoh-tokoh besar tapi ketahuan bisa jalan kemana-mana, bisa ada di luar penjara, penjaranya mewah, sedangkan yang lain penjaranya banyak banget. Ketidakadilan di negeri ini yang ini bisa dijadikan sebagai isu untuk merekrut. Ini salah satu akar. Apalagi isu yang selalu ditanamkan kepada orang-orang yang merekrut anak muda untuk menjadi anggota gerakan radikal dan teroris adalah isu tentang ketertindasan. Saat ini ketika zaman semakin bebas, ya, semua orang sadar hak-haknya,
ya untuk berbicara sadar hak asasi itu agak sulit untuk melakukan perekrutan dengan alasan kita ditindas. Tetapi jika usul BNPT ini diterima oleh pemerintah atau dilaksanakan, justru apa enggak mereka akan berpikir merasa benar-benar tertindas, ya, umat beragama, karena ibadah aja, ya, tempat ibadahnya aja dikontrol. Ini bisa digoreng sebagai isu, wah kita memang tertindas, negara sangat mengancam, sangat mengontrol aktivitas beragama. Kayak gitu Pak mikirnya. Lalu gimana caranya agar radikalisme ini bisa diantisipasi? Ke akarnya tadi, perbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa kita, perbaiki sikap pemerintah yang tadinya represif terhadap orang-orang yang demo, bawa gas air mata, ganti lo bawa pisang goreng bawa singkong, goreng-gorengan, bawa air mineral kasih ke yang demo. Kayak gitu aja. Nah nantinya kan akan lihat sendiri, oh secara perilaku penegak hukum kita pun orangnya asik-asik. Sama yang demo bukannya disabet-sabetin, bukannya dikasih gas air mata, malah dikasih konsumsi. Ya. Ya ini satu sisi aja ya. Jadi ya udahlah, nggak usah ngadi-ngadi lah pakai usul-usul yang kayak gitu ya. Cari ide lain Pak.